Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adab kepada teman. Cuma bahasanya Ghazali unik. Yang pertama, teman yang tidak pernah terpisah. Allah. Berarti adab kita pada Allah. Yang pertama harus tunduk kalau sama Allah. Tidak boleh tidak. Yang kedua, fokus hanya pada Allah. Tinggal kita ukur prosentasenya ya. Dalam sehari kita fokus pada Allah berapa persen. Di situ tampak ketundukan kita. Jadi dalam hal apapun hadirkan Allah. Semakin Allah banyak hadir, semakin kelihatan dekat tidaknya kita sama Allah. Yang ketiga, khusyuk sama khudu'. Khusyuk itu batinnya, khudu' itu lahirnya. Kayak kita sholat itu loh. Sholat itu harus khusyuk dan khudu'. Khusyuk itu batinnya tertuju ke Allah, fisiknya juga menunjukkan bahwa kita tunduk pada Allah. Makanya sholat itu tidak boleh ada gerak yang tidak perlu, yang tidak penting, yang tidak menunjukkan kekhuduan. Itu yang bikin para ulama, misalnya Imam Syafi'i merumuskan bahwa untuk menunjukkan khudu' jangan bergerak di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut misalnya. Itu dalam rangka khudu'. Kan nggak mungkin kita sambil sholat sambil pegang kipas sumuk Pak terus kipas-kipas. Ini kan enggak. Menunjukkan enggak khudu' itu namanya. Tapi yang gerakan tambahan yang memang dibutuhkan perlu tapi tidak mengganggu kekhuduan itu diizinkan. Kalau ada nyamuk pelan-pelan kita usir misalnya sekali. Tapi ya jangan ngusirnya dengan menunjukkan yang tidak khudu. Misalnya sebelum diginiin terus wah pipi mulus-mulus dianuinya. Pokoknya tidak khudu itu namanya, tidak konsentrasi sama sholatnya. Bahkan tidak harus 3, sekali gerakan sekalipun kalau menunjukkan tidak khudu ya batal kan sholatnya. Kamu sholat tiba-tiba ngangkat jari tengah, wah gitu ya enggak. Ya batal masa. Loh kan cuma sekali loh Pak, belum 3. Iya, tapi ya gerakanmu begitu. Menunjukkan tidak khudu. Di hadapan Allah jangan macam-macam kan itu namanya khudu. Kalau khusyuk batinnya harus selalu madhep sama Allah. Terus segera. Kalau ngerti ada perintahnya Allah segera. Apakah itu yang ibadah mahdhoh atau yang ghairu mahdhoh? Yang ini Allah senang loh, segera. Jangan ditunda-tunda. Sopo ngerti sebentar lagi ada halangan. Mau sholat, nanti saja. Sudah mau ngangkat, ada tamu. Itu kan salah dewe mau tidak segera. Akhirnya sholatnya kesusu-susu karena ditunggu tamunya. Karena sejak tadi tidak segera. Segerakan. Mau nulis, besok aja. Besok aja. Alah besok sudah presentasi akhirnya. Ya wis lah sak dadi-dadine. Karena enggak segera. Untuk kebaikan segerakan. Terus termasuk kebalikannya, segera meninggalkan larangan. Kalau kamu ngerti itu dosa, segera ditinggalkan. Begitu ada kesempatan cepet-cepet ditinggal. Begitu kamu sadar, waduh kayak gini salah, sudahlah. Itu segera. Segera melaksanakan perintah, segera meninggalkan larangan. Gak usah nunggu, Pak masih muda Pak, nanti aja lah Pak tobatnya kalau sudah. Enggak, gak usah nunggu. Sekarang kalau memang kamu sudah sadar itu salah, segera ditinggalkan. Berusaha untuk meninggalkan. Terus tidak menolak takdir. Cirinya apa? Tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes. Ya Allah, mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Itu namanya sambat, tidak usah. Ridhoi saja apa keputusan Allah. Insya Allah nanti Allah meridhoi kita. Tidak gampang mengeluh. Kemudian ya senantiasa berzikir dan berpikir. Mulut kita fokus pada Allah, batin dan pikiran kita juga fokus pada Allah. Terus mengutamakan yang hak atas yang batil itu pasti. Terus putus asa dari makhluk. Tidak menggantungkan sisi hidup kita yang manapun pada makhluk. Semuanya kita gantungkan pada Allah.
Bahasa lainnya putus asa dari makhluk. Sudahlah, tidak usah minta apapun pada yang selain manusia. Langsung selain Allah, langsung atau tidak langsung. Semuanya mintalah pada Allah. Itu putus asa dari makhluk. Terus risau, selalu malu karena merasa Allah selalu melihat kita. Terus tenang. Kenapa tenang? Karena kita punya Allah. Kalau kita merasa punya Allah, apa sih yang bikin kita galau? Kan tidak ada. Semuanya sudah atas skenarionya Allah kok. Nggak bikin sumpek. Kayak kita nonton film itu. Kita nonton film itu kan tidak kaget. Ada orang dibunuh. Oh, biasa film, ada sutradaranya. Ini loh ada pembantaian di film. Kan biasa aja kamu kan. Iya film, tenang aja. Itu tidak beneran, ada sutradaranya. Hidup kita juga begitu, ada sutradaranya. Tidak usah galau, sudah ada yang ngatur. Tidak usah kagetan, tidak usah panikan. Hidup ini ada sutradaranya. Kalau kamu sadar kayak kamu nonton film itu loh. Nonton film horor kaget-kaget. Tapi kan biasa ya memang film horor. Dibikin kayak gitu sama sutradaranya. Masa kamu nonton film horor, ya Allah semoga film horor ini tidak menakutkan. Ya enggak. Ya film horor ya mesti menakutkan. Memang dibikin begitu, tapi kan kamu tidak sampai begitunya karena kamu tahu bahwa itu diatur oleh sutradaranya. Nah, apapun yang kamu alami dalam hidup ini, ingatlah itu sudah diatur oleh sutradaranya. Jadi tidak usah terlalu panik. Itu rumus selanjutnya. Maka tenanglah. Kalau ada yang tanya, Pak gimana ya Pak caranya bisa tenang? Ingatlah selalu bahwa hidup ini ada sutradaranya. Sudah ada yang ngatur. Terus yang terakhir tawakal. Tawakal itu ya monggo apapun yang terjadi serahkan kembali pada Allah. Sukses gagalmu, senang susahmu, serahkan kembali pada Allah. Itu namanya tawakal. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.